Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore bersama kami channel Visi Pusda Kabupaten Purwakarta. Perkenalkan, nama saya Uce, Kabid Layanan dan Otomasi Perpustakaan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta. Kami sedang bersama tamu saya adalah Duta Baca Provinsi Jawa Barat. Namanya siapa nih? Fikria Ilma. Biasanya ini ngobras ini Pak Kadis langsung. Kali ini saya ditugaskan untuk mencoba mengobras langsung dengan Duta Baca Jawa Barat. Ya, selamat datang. Ngomong-ngomong nih ya, kita Purwakarta udah punya Duta Baca nih ya. Iya, betul. Saya ingin tahu bagaimana proses menjadi seorang Duta Baca dan terpilih di Jawa Barat. Jadi untuk prosesnya cukup panjang ya Bu, dan kebetulan saya pun tahu informasi Duta Baca itu di internet. Terus pada saat itu langsung aja datang ke perpustakaan untuk minta surat rekomendasi, dan alhamdulillah dari perpustakaan Purwakarta pun dibantu dari surat rekomendasi dan persiapan lainnya. Untuk daftar pertama tuh ada kurang lebih sekitar 300 peserta yang daftar. Banyak juga Iya, ya. itu ada beberapa tahap Bu. Seleksi pertama itu 150, alhamdulillah masuk. Terus total 150, masuk lagi 50. Jadi beberapa tahap Betul, ya. beberapa tahap hingga pada akhirnya karantina itu kurang lebih ada 30 di karantina. Dan selama karantina pun masih panjang ya prosesnya. Ada karantina indoor, outdoor, dan juga ada pemaparan materi, hingga akhirnya bisa masuk 10 besar. Hebat ya. Jadi masuk 10 besar nih di Jawa Barat ya. Iya, Berarti di beberapa kabupaten juga ya mungkin Betul. ya yang terpilih. Alhamdulillah dong dari Purwakarta ada yang mewakili ya sebagai Duta Baca Jawa Barat ya. Apa sih tugas dan tanggung jawab sebagai Duta Baca itu gitu ya? Kalau dari Duta Baca sendiri, selain meningkatkan minat baca ya Bu, kami juga bekerja sama dan kolaborasi juga tentunya dengan pegiat-pegiat literasi di Jawa Barat agar bisa memajukan literasi yang ada di Jawa Barat. Selain membantu program-program dari Diskusi dan Jakbar dan juga daerah, kami juga bikin program nih Bu yang berkaitan dengan literasi agar masyarakat di Jawa Barat melek akan literasi. Wah, berarti Purwakarta beruntung dong, Dinas Perpustakaan Kabupaten Purwakarta beruntung punya Duta Baca ya yang domisili di Purwakarta nih. Dan Duta Baca Jawa Barat pun dari Purwakarta beruntung sekali memiliki Dinas Perpustakaan yang sangat suportif sekali. Ini berarti pegiat literasi di Purwakarta bisa dong ya, udah pada terkunjungi oleh Untuk semuanya belum terkunjungi, cuman alhamdulillah sedikit demi sedikit kita udah beberapa kali mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang di daerah Purwakarta. Sambil mengenalkan juga kan Bu, karena di Purwakarta sendiri untuk Duta Baca masih kurang terkenal nih Bu, makanya di Purwakarta masih sedikit Duta Baca, belum ada paguyubannya. Terhitung baru 3 orang dari Purwakarta itu. Kita sudah tertinggal dari daerah-daerah lain yang sudah punya paguyuban Duta Baca di daerah. Aduh, sangat bersyukur sekali ya kita punya Duta Baca di sini. Jadi nanti perpustakaan daerah juga bisa lebih termotivasi ya dengan adanya Duta Baca, inovasi-inovasi yang diberikan oleh seorang Duta Baca kepada para penggiat literasi di Kabupaten Purwakarta. Jadinya inovasi-inovasi yang diberikannya itu nanti luar biasa gitu ya. Semoga anak-anak muda di Purwakarta pun bisa lebih melek literasi lagi, dan semoga tahun depan minat di Duta Baca Jawa Barat dari Purwakarta lebih banyak lagi. Ya, soalnya gini ya, yang namanya Duta Baca itu kan memang harus betul konten ya, rajin membaca dan sebagainya. Kita contohkan aja misalnya gini, petani anggur ya, menanam anggur misalnya tanpa ada literasi atau membaca gitu ya,
mereka tidak akan mendapatkan ilmu yang memang ada anggur yang impor ya, misalnya bisa dikawinkan dengan anggur luar gitu ya. Nah, itu bisa dikawinkan tanpa membaca narasi dan lain sebagainya, itu tidak akan berhasil dan panennya juga tidak akan sebaik apa yang beda lah antara petani yang tidak membaca, misalnya petani anggur yang tidak membaca dan petani anggur yang membaca literasi pupuknya atau apanya gitu ya, ilmunya dari situ ya. Jadi membaca itu memang sangat luar biasa ya pentingnya gitu ya. Aduh, saya sangat bersyukur sekali punya duta baca yang cantik, terus melahirkan inovasi-inovasi baru gitu ya. Alhamdulillah deh gitu. Semoga kita bisa kolaborasi sih Bu, karena yang saya lihat pun di Purwakarta sendiri banyak sekali penggiat-penggiat literasi, dan semoga kita bisa merangkul mereka semua agar bisa berkolaborasi dan bekerja sama. Oh, ngomong-ngomong nih, kalau mau minum kopinya jangan lupa ini adalah kopi by Bunce ya, dimana kopi ini diracik oleh saya sendiri gitu ya, dengan memberikan ilmunya kepada teman-teman gitu ya. Ini kopi gula aren, jadi kopi susu gula aren, dicoba deh ya. Jadi ini hasil dari Ibu sendiri ya Bu? Ya, saya mencoba untuk berinovasi ya. Nah, salah satu dari keuntungan literasi ini tuh bisa menciptakan yang baru. Kami juga ini dari membaca, melahirkan kopi susu gula aren nih. Boleh dicoba? Iya, silakan dicoba. Gimana rasanya? Gula arennya kerasa, kopinya juga enak. Ini asli buatan Ibu? Asli dong. Promosi. Jadi kalau mau beli kopinya gimana nih Bu? Silahkan ke Ngobon ya, sebelum ujung aspal ada namanya Ngobon by Bunce. Silahkan datang ke sana. Boleh nggak sekarang saya nih yang bertanya ke Ibu mengenai perpustakaan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Nah, dari Ibu sendiri, Ibu sudah berapa lama sih Bu di Dinas Perpustakaan Kabupaten Purwakarta? Baik, saya asalnya di dinas di Sipusda sebetulnya, dulu di dinas arsip, dulu di arsip ya, bidang P3K. Alhamdulillah saya sudah 3 tahun di arsip gitu ya. Alhamdulillah jujur aja ya, dari akreditasi arsip itu dari asalnya kurang, terus sedang, baik, sampai baik gitu, sampai lebih baik gitu, mendapatkan 10 besar gitu ya. Tapi ya lagi seneng-senengnya dipindahin sama Pak Kadis. Dipindahin sama Pak Kadis, katanya saya harus pindah ke perpustakaan. Ya tadinya sih saya rada-rada ngambek-ngambek gitu ya. Kenapa Pak Kadis memindahkan saya lagi memajukan arsip, lagi memajena gitu ya, ingin gitu arsip itu lebih meningkat. Saya belum puas, belum mendapatkan A gitu ya, dan belum mendapatkan predikat 10 besar sudah didapat, tapi pengennya ya minimal ketiga, kedua gitu ya. Tapi keburu saya dipindahkan ke perpustakaan ya. Kalau di perpustakaan saya baru kurang lebih 1 tahun lah, bulan November lah. Saya masih ingat itu tanggal 26 dipindahkan sama Pak Kadis ke dinas perpustakaan gitu, bidang layanan otomasi. Nah, selama kurun waktu dari November sampai sekarang, ya alhamdulillah saya dengan teman-teman sekarang sudah mengenal bagaimana itu perpustakaan sangat penting. Terus lebih senangnya lagi ketika ada program dari pusat ya, yang namanya transformasi berbasis inklusi sosial. Jadi saya kerjanya tidak hanya pelayanan di perpustakaan. Di perpustakaan itu kan ada perpus dan perpustakaan langsung konversi ya. Nah,
di situ saya tidak jenuh, bisa ke lapangan, bisa bertemu dengan teman-teman literasi di semua kecamatan, di desa gitu. Jadi variasi. Jadi saya lebih semangat lagi nih dengan adanya program TPDIS itu saya lebih semangat lagi, lebih senang dengan teman-teman itu turun ke lapangan gitu. Karena saya terus terang aja saya senang ke lapangan gitu ya. Saya membina para penggiat literasi gitu ya. Dan kemarin dilombakan, alhamdulillah untuk perpustakaan mendapatkan juara di program itu gitu, di program TPDIS. Alhamdulillah, mungkin itu kayaknya saya membawa hoki ya. Minta ke perpustakaan dapat juga nih. Gitu. Disyukuri semuanya. Iya. Kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Dimanapun, asal kita mau, asal kita selalu bahagia gitu. Itu aja intinya. Jadi kan barusan sudah dijelaskan bahwa perjalanan dan bahkan perjuangan untuk memajukan arsip Purwakarta itu panjang sekali ya Bu, hingga akhirnya bisa masuk 10 besar. Yang boleh tahu nggak Bu, suka dukanya gimana sih? Suka dukanya, yang penting kita punya niat ingin ingin bersaing dengan kabupaten lain gitu ya, tapi bersaing positif gitu. Intinya dinas kita kan belum terkenal dan belum ini. Nah, kita ingin menggiatkan itu gimana caranya? Kita ikhtiar. Ya kita apa yang kekurangan yang ada di kita ya itu diolah kembali. Ya gitu, persyaratan apa yang kurang. Dan saya selalu bilang sama Pak Kadis, apalagi Pak Kadis sekarang ini kan rada-rada gimana gitu ya, gitu semangatnya terlalu menggebu-gebu gitu ya. Jadi alhamdulillah tapi berhasil juga. Pak bongkar ini, bongkar itu, bongkar ini, bongkar itu gitu. Akhirnya apa yang menjadi persyaratan untuk penilaian itu terpenuhi gitu, sehingga kami terakhir tuh dapat mendapatkan 10 besar gitu. Jadi itu nanya ke arsipan kan ya? Iya betul. Jadi dalam sebuah tim tuh harus ada ambisinya, tapi ambisi yang positif ya. Betul. Kan sekarang di Purwakarta banyak sekali ya penggiat-penggiat literasi, terus komunitas-komunitas yang berbasis literasi juga. Nah, dari perpustakaannya sendiri gimana sih Bu, cara merangkul mereka itu gimana? Oh ya, kami di sini selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan para penggiat literasi di lapangan gitu. Sering berkunjung, komunikasi kan tidak hanya lewat ini, tapi kami datang berkunjung ke penggiat literasi, sampai di kaki gunung pun kami datang gitu ya, seperti di mana Pasanggerahan gitu ya, Pasanggerahan, terus ada lagi di Tegalwaru gitu ya. Senang sekali rasanya bermasyarakat itu senang sekali gitu ya, bergaul dengan para anak-anak muda yang memang baru-baru punya ide-ide yang cemerlang gitu ya, terus dia mau ya menjadi penggiat literasi gitu. Senang sekali. Dan di Purwakarta ini banyak sekali, semua kecamatan dan desa gitu sudah ingin membentuk kelompok untuk tergabung dalam ini penggiat literasi, gerakan literasi. Apalagi duta bacanya cantik, jadi nanti keliling ya, keliling ke penggiat literasi ya, supaya kita Purwakarta menjadi Purwakarta yang minat bacanya tinggi, terus membudayakan gitu, membaca, masyarakat Purwakarta untuk giat membaca. Jadi dari perpustakaan sendiri salah satu cara untuk merangkul komunitas dan para penggiat literasi itu adalah dengan cara datang langsung, terus komunikasi. Betul. Baik kolaborasi ya. Kalau kemarin kan pandemi ya, kita tetap mengadakan Zoom meeting dengan mereka gitu, tetap bersilaturahmi gitu. Jadi mereka juga senang gitu. Ngomongin soal pandemi nih Bu, kan pasti ada perubahannya yang terasa gitu antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Kendala yang paling terasa nih Bu bagi tim dari perpustakaan sendiri untuk merangkul komunitas literasi itu bagaimana?
Jadi untuk perpustakaan daerah Kabupaten Purwakarta, selama pandemi itu memang kita atur ya untuk kunjungan ya, karena memang pemerintah ada undang-undang ya yang mengatur bahwa lagi pandemi itu kan tidak boleh berkerumun ya. Nah, untuk itu kami membagi ya antara yang masuk berapa orang gitu ya, jadi dibatasi gitu. Tetapi perpustakaan di sini juga kami mengadakan lomba-lomba kayak lomba membaca, kayak lomba dongeng, terus ada juga lomba menulis puisi dan sebagainya gitu. Kita lombakan lewat virtual gitu. Dan kemarin alhamdulillah kesini kami mengundang dari yang peserta dan pembina gitu ya di aula dinas gitu ya, bersama Pak Kadis dan kawan-kawan mengundang mereka untuk pembagian hadiahnya gitu. Terima kasih ya Cantik untuk bincang-bincang sedikit di sore hari ini. Semoga kita selalu sehat ya. Mungkin nanti kesempatan lain kita ngobrol lagi dengan para penggiat literasi. Semoga perpustakaan semakin oke ya dengan Pak Kadisnya Pak Muhammad Ramdan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.